Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabatku semua. Kali ini saya akan membuat kerupuk simpel ya. Kerupuk dari di sini bahan yang kita butuhkan ada terigu 250 gram, dan ini nanti sekitar mungkin kalau enggak 600 ya 700 graman ya. Ini ada sisa nasi, soalnya kemarin sayang ya. Jadi ini udah kurendam semalaman, sudah kucuci bersih juga. Karena apa? Biasanya kalau nasi sisa kan aku bikin kerupuknya pakai uyah bleng kalau istilah orang Jawa ya. Karena ini nggak ada uyah bleng, jadi saya bikin kerupuk pakai terigu, pakai sagu ya, nanti dicampurin. Dan bahannya ini ya. Terus ada bawang putih ya. Bawang putih ini 9 siung ya, 9 siung. Terus ini ada kaldu jamur, terus ada garam. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ada juga air, ini saya pakai kurang lebih 500 ml ya airnya. Bagaimana caranya? Saya akan haluskan bawang putih dulu. Jadi ini rasa bawang doang ya, nggak ditambah apa-apa. Nanti lain kali saya akan bikin yang rasa udang ya. Untuk kali ini rasa bawang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kali ini saya akan membuat kerupuk ya, kerupuk nasi. Karena ada sisa nasi. Biasanya kalau ada sisa nasi kayak gini aku buat pakai uyah bleng kalau istilah orang Jawa ya. Garam ini, garam apa namanya, belerang ya. Tapi karena di sini saya nggak tahu yang ada itu di mana, jadi enggak itu saya bikin cara terbaru ya. Jadi saya campur dengan terigu dan sagu ya, tapioka ya. Itu ada terigu seon setengah ya, 150 gram ya. Saya tumpah ke sini. Nah, ini nanti kalau sagunya belum ditimbang ya, mungkin sekitar 600 gram atau berapa nanti. Saya pakai minyak air sekitar 500 ml ya. Terus di sini juga ada bawang putih, ada 12 siung bawang putih karena mau saya bikin rasa bawang ya kerupuknya. Terus ini ada kaldu jamur, saya pakai kaldu jamur ya. Kebenaran yang tanpa rasa ini udah habis, jadi saya pakai yang rasa ayam. Terus garam secukupnya ya. Karena kita lagi bikinnya puasa, ini iseng-iseng berhadiah ya, nanti rasanya gimana, semoga aja tidak keasinan ya guys. Mari kita coba. Saya akan haluskan ini dulu dan nanti proses berikutnya kita lihat. Nah, untuk tepung tapiokanya kita pakai 600 gram ya. Ini kita pakai 600 gram dulu, dan saya belum yakin ini cukup atau enggak, karena ini baru pembuatan pertama, perdana dari ide saya. Makanya saya belum bisa memastikan, nanti kita lihat hasil akhir ya. 600 gram itu cukup atau perlu ditambah. Oke, habis itu setelah kita haluskan, ini kaldu ayam saya masukin ya, 1 sendok makan kaldu ayam. Setengah sendok makan ya garam ya. Takut asin nanti, soalnya kaldunya juga sudah asin. Kita tidak bisa mencicipi ya ini guys, karena lagi puasa. Ini bawang yang sudah dihaluskan ya, dimasukin ke sini sekalian. Seperti itu. Sayang ya, masih banyak ininya. Jadi biasa kita pakai air. Masukin ke sini. Jadi ini nanti jadinya kerupuk putih ya guys. Terus kita masukin nasinya ke sini juga guys. Tampak tak? Terus kita masukkan semua air ya.
kita aduk dulu biar enggak gerindil-gerindil ya terigu. Jadi ini kita bubur ya, kita bikin bubur untuk bibit adonan kerupuknya, nasi sama terigu tadi ya, sampai mengental. Nanti kalau sudah mengental dan matang kita angkat. Karena kalau kita bubur kayak gini anti berindil ya terigunya. Kalau kita ini pakai air panas saja kadang-kadang masih ada yang berindil. Kalau kayak gini ini rata jadi. Nah ini sudah tampak matang ya guys, sudah mengental. Jadi api saya matikan ya. Jadi proses selanjutnya yaitu kita masukkan tapioka tadi. Ini tadi 600 gram ya, kita coba dulu karena untuk tahap pertama jadi saya belum bisa ngira-ngira pastinya ya, karena tadi ditambah nasi. Kalau nggak ditambah nasi ya biasanya udah bisa ngira-ngira. 500 gram untuk air 500 ml dan ini apa namanya terigu 150 gram. Jadi kita manfaatkan nasi sisa ya guys ini. Dan kayaknya semua masuk 600 gram. Ini saya tambah lagi 1 on ya guys, ternyata masih kurang ya. Tadi 600 gram itu masih kurang. Jadi ini ditambahin 100 gram lagi untuk menjadikan adonan supaya tidak lengket. Nah, jadi deal ya, 500 ml air. Itu tadi nasinya mungkin sekitar setengah piring lah ya, nggak banyak kok. 2 centong nasi itu direndam 1 malam ya, terus ditiriskan, dicampurkan, terus terigunya 150 gram, bawang putihnya 12 siung ya, dikasih lebih banyak juga nggak apa-apa, jadi nanti jadinya rasa bawang. Ini sudah jadi untuk adonan tadi tapiokanya 700 gram. Ini sudah bagus, ini sudah bisa menjadi adonan. Kalau kita bikin kerupuk ini lebih banyak diadon pakai tangan supaya lebih keras ya adonannya. Tapi kalau untuk pempek nggak boleh, keras dia nanti jadinya.
Untuk cara berikutnya digini-giniin ya guys. Ini kalau punya apa namanya telanan yang gede enak ya. Pokoknya karena ini serba darurat, ya udah pakainya yang kayak gini aja. Yang penting bisa untuk membentuk ya. Supaya tidak lengket dengan yang lain, kita kasih sagu sedikit. Jadi kalau ditumpuk nggak lengket dengan yang lain ya. Lari-lari dia guys. Cantik kan? Kayak gini. Supaya di dalamnya padat ya, jadi digini-gini. Mudah kan guys, tidak memakan waktu lama kok. Oke. Ini jadinya yang sudah saya bulatin tuh, jos kan, jadi berapa biji itu, jadi 7 lonjor ya. Terus sekarang kita rebus. Untuk air rebusan kita kasih sedikit garam supaya nanti kalau ini kurang asin dia meresap asin, dan kita kasih sedikit minyak goreng ya supaya tidak lengket. Oke, tunggu mendidih nanti baru kita masukin. Nah setelah mendidih kita cemplungkan ya, kita rebus dulu supaya menjadi kerupuk. Kita rebus dulu sampai matang ya. Nah ini setelah mengapung kayak gini berarti matang ya guys ya. Kita bisa mengangkatnya. Dan ini saya rebus sekitar 17 menit ya tadi ya. Sudah matang. Oke, bagus kan, cantik kan. Nasinya masih tetap kelihatan ya. Kita cemplungkan rebusan yang kedua. Ini kerupuknya udah jadi guys, lupa mau tak video waktu ngirisin ya. Ini udah kering, udah siap digoreng. Nah nanti hasilnya setelah digoreng kayak apa ya, nanti saya video lagi. Saya lupa, ini sudah kering tuh, tandanya sudah kering, dia bisa dipatahkan. Sudah patah ya. Nah ini kerupuknya guys yang sudah digoreng ya. Jadi iseng-iseng dari sisa nasi dibikin kerupuk, rasanya lebih enak, lebih sehat, lebih bersih tentunya daripada kita beli di luar. Jadi manfaatkan apa yang ada di rumah kita supaya menjadi kreasi yang lebih bermanfaat untuk dikonsumsi, untuk keluarga kita supaya lebih sehat. Kalau apa-apa beli di luar kan kita nggak tahu, namanya orang jualan kan pengen untung banyak lah, inilah itulah ya. Kalau kayak gini kita sendiri yang bikin pasti kita lebih hati-hati dan lebih bersih kayak gitu kalau untuk dikonsumsi ya. Terima kasih yang udah menyimak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.